Tepuk tangan buat beliau. Ketua dan pimpinan DPRD Kabupaten Kerom, juga anggota yang hadir, juga yang kami hormati, pelaksana harian Sekda Kabupaten Kerom, mungkin bisa berdiri di depan. Bapak Lukas Saranga sebagai asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kerom yang sudah seminggu menjalankan tugas pelaksana harian Sekda Kabupaten Kerom. Terima kasih, Pak. Kepala Kantor Kepegawaian Negara BKN Kanreks 10 Jayapura atau yang mewakili, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerom, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ketua Bayangkari, dan semua organisasi perempuan yang hadir. Yang kami hormati Ketua FKUB Kerom, Ketua MUI Kerom, Pastor Dekan Kerom, dan Ketua MUI Kabupaten Kerom, pimpinan agama, para pastor, para pendeta, Ketua Klasis Kerom, juga para ustadz, rohaniawan semuanya yang kami muliakan. Para pimpinan OPD Kabupaten Kerom, kepala dinas, kepala badan, kepala distrik, berdiri dulu. Terlalu lama duduk. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu Kepala Kampung yang hadir, juga yang kami hormati, ada Kepala Kampung yang hadir. Terima kasih. Para kepala sekolah, para kepala puskesmas, ada yang hadir? Di belakang ya. Ada juga di sini, ya. Tokoh adat, Ketua Dewan Adat, Ketua LMA Kerom hadir. Tokoh perempuan, tokoh pemuda, Ketua KNPI dan jajaran, juga yang kami hormati, insan media, pers, baik elektronik, cetak, dan semua yang hadir. Yang kami hormati ASN Kerom, mana ASN suaranya? Kurang kompak. Seluruh jajaran TNI Polri di wilayah perbatasan, para komandan Satgas juga yang hadir. Secara khusus CPNS Formasi 1000 yang kami hormati. Sudah tidak sabar ya menunggu SK CPNS-nya. Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang berbahagia, anak-anak, adik-adik yang saya kasihi, Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan anugerahnya kita boleh berkumpul di kesempatan yang sangat baik, yaitu puncak acara hari ulang tahun ke-21 Kabupaten Kerom yang sedianya jatuh pada tanggal 12 April. Namun karena libur nasional, libur bersama baru kita laksanakan pada hari ini. Ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat walafiat.
Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sejarah panjang Kabupaten Kerom telah menegaskan kepada kita bahwa Kabupaten Kerom sampai hari ini adalah milik semua suku, milik semua agama, milik semua golongan. Karena kabupaten ini berdiri di wilayah adat ini dibentuk karena dukungan semua suku, semua agama, dan semua golongan. Sampai hari ini usia ke-21 tahun, Kabupaten Kerom terus berubah. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Perubahan itu terjadi bisa perlahan tetapi juga bisa cepat. Perubahan itu terjadi juga karena keinginan kita, tetapi juga karena keinginan pemerintah, tetapi juga karena keinginan rakyat dan semua pihak yang turut memiliki kepentingan bagi daerah ini. Bapak Ibu sekalian, saya berada di pemerintahan ini sejak tahun 2019 sebagai Wakil Bupati Kerom. Hampir 6 tahun berada di pemerintahan ini, banyak sekali pengalaman, suka duka dan tantangan. Tapi saya memiliki keyakinan dan harapan bahwa kabupaten ini akan terus maju. Satu pesan saya kepada semua yang hadir, secara khusus kepada ASN Kerom. Kerom tidak membutuhkan orang pintar. Kerom membutuhkan orang-orang yang baik. Kerom membutuhkan orang-orang yang jujur dan setia. Kerom membutuhkan orang-orang yang tulus untuk membangun daerah ini. Kepintaran bisa saja menipu kita. Kepintaran bisa saja mencelakakan kita. Tetapi kebijaksanaan dan kebaikan adalah sumber kesejahteraan, sumber keselamatan bagi kabupaten ini. Untuk itu jadilah orang-orang baik untuk membangun kabupaten ini. Saya berpesan kepada ASN yang baru akan diangkat, kalian jadi ASN yang baik. Siap? Karena masyarakat dan daerah ini membutuhkan banyak orang baik. Masalah di Kabupaten Kerom pasti ada. Masalah di Provinsi Papua pasti ada. Masalah di negara ini pasti ada. Tidak ada pemerintahan di bumi ini yang tidak memiliki tantangan dan masalah. Begitu pula Kabupaten Kerom. Kalau orang bilang Kabupaten Kerom banyak utang, negara ini juga punya utang. Provinsi juga punya utang. Jadi jangan berkecil hati tentang persoalan yang ada dalam pemerintahan dan daerah ini. Kita memiliki harapan dan komitmen serta optimisme untuk membangun daerah ini. Kekuatan utama pembangunan Kabupaten Kerom ada pada manusia Kerom. Sekali lagi, kekuatan pembangunan kabupaten ini ada pada manusia Kerom. Maka manusia Kerom harus betul-betul meningkatkan kualitas dirinya, terutama kualitas imannya kepada Tuhan. Setuju? Setuju. Yang tidak setuju, tunjuk jari. Kualitas manusia yang paling utama adalah kualitas iman kepada Tuhan. Karena akhir-akhir ini dengan perkembangan informasi teknologi dan zaman ini, manusia lebih jahat dari setan.
sampai setan bingung. Setan sampaikan kepada Tuhan, saya sekarang bingung karena apa? Peran saya sudah diganti oleh manusia. Kenapa? Karena manusia mengambil peran setan. Manusia lebih jahat dari setan, sehingga setan sudah tidak berperan hari ini. Bapak Ibu sekalian, setan ada di rumah ibadat. Setan ada di dalam instansi pemerintah. Setan ada di mana-mana. Setan bisa berwujud manusia. Setan ada dalam pikiran manusia, di dalam hati manusia, di dalam kehidupan kita. Maka tingkatkan kualitas iman dan percaya ketakwaan kepada Tuhan. Amin. Itulah kunci perubahan ke arah yang lebih baik untuk Kabupaten Kerom. Sebentar saya akan menyerahkan beberapa sarana kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang ada di belakang kita. Saya akan menyerahkan ambulans double gardan untuk beberapa puskesmas. Puskesmas Yewan Arso Timur akan mendapat 1 ambulans. Arso Timur Manam. Puskesmas Terpones mendapat 1 unit ambulans. Rumah sakit Kuaingga akan mendapat 2 unit, 1 mobil jenazah dan 1 ambulans. Ini kita lakukan semata-mata untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang adalah pelayanan dasar di kabupaten ini. Puskesmas Terpones salah satu puskesmas yang baik yang baru kita bangun di selatan perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang. Hari ini Kerom memiliki hampir 13 puskesmas. Kita terus memperbaiki layanan kesehatan. Rumah sakit Kuaingga tahun kemarin setelah panjang sejarahnya baru mendapat akreditasi terbaik utama. Dari akreditasi D menjadi akreditasi C. Ini perjuangan panjang pemerintahan Peter Wafir untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan. Akreditasi puskesmas sedang kita kerjakan. Semua puskesmas harus mendapatkan akreditasi baik. Bapak Ibu sekalian, juga pendidikan menjadi sasaran percepatan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kerom. Kita percaya bahwa hanya dengan komitmen dan optimisme serta harapan, kabupaten ini akan terus maju. Pemerintah Kabupaten Kerom tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan banyak pihak. Di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada TNI Polri. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk TNI Polri. Untuk ASN Kerom, terima kasih banyak. Untuk BUMN dan BUMD Kabupaten Kerom, terima kasih banyak. Banyak sekali peran dari teman-teman perbankan, teman-teman BUMN dan BUMD yang mendukung kinerja kami. Terima kasih untuk semuanya. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, terima kasih banyak untuk semuanya. Utamanya para pastor, para pendeta, para ustadz yang senantiasa, para ulama yang mendukung dan mendoakan kami. Pemerintahan ini masih berjalan dengan seluruh tantangan yang dihadapi hari ini. Guru-guru, terima kasih banyak. Tenaga nakes, perawat, dokter, terima kasih banyak untuk semua dukungan kepada kami. Sebentar juga ada motor yang akan kami serahkan. Motor ini motor yang luar biasa yang dirakit khusus untuk seluruh puskesmas di Kabupaten Kerom. Ada di sebelah ini.
Terima kasih banyak juga untuk para petani, para buruh, dan semua kaum profesional lainnya yang tidak dapat saya sebutkan, yang telah bekerja keras sebagai petani, sebagai kaum profesional, sebagai buruh membangun Kabupaten Kerom. Kalau kita bersatu maka kita kuat. Kalau kita tercerai-berai maka kita lemah. Maka persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak untuk membangun kabupaten ini. Terima kasih yang berikut untuk DPRD Kabupaten Kerom secara khusus yang telah mendukung pemerintahan Kabupaten Kerom, ketua dan seluruh anggota. Partai-partai politik yang juga tidak kalah pentingnya telah mendukung Kabupaten Kerom. Juga KPU dan Bawaslu yang telah membantu kami menyelesaikan agenda pemilu kemarin. Dan semua pihak yang tidak saya sebutkan. Di kesempatan ini, dengan penuh semangat Dirgahayu Kabupaten Kerom, saya mengajak kita semua bersatu untuk membangun Kabupaten Kerom sesuai dengan tema besar Tamneisan Kefase. Saya mengajak semua suku dan golongan, semua agama untuk bersatu membangun kabupaten ini. Banyak masyarakat di daerah lain menginginkan kabupatennya dibentuk. Sampai hari ini ada ratusan daerah di Indonesia mengusulkan daerah otonominya menjadi daerah otonomi baru, belum disetujui bertahun-tahun lamanya. Maka kita Kabupaten Kerom, masyarakat harus bersyukur kita memiliki daerah otonomi sendiri dan sudah 21 usianya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati Kabupaten Kerom, memberkati semua masyarakat, dan memberkati pemerintahan, memberkati TNI Polri dan semua pihak. Dan kita semua bersatu, bersepakat untuk membangun Kabupaten Kerom. Dirgahayu ke-21 Kabupaten Kerom. Kuembokin kei girgurakin suri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, 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 Om. Sekian. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Bupati Kerom. Mohon izin Bapak, kita masih tetap di tempat. Acara dilanjutkan dengan launching listrik masuk kampung. Untuk itu kami mengundang dengan hormat General Manager UIW PPB, UIP, MPA, PPB dan General Manager UIP IMPA, General Manager UP3 Jayapura, Manager ULP Arso. Para pejabat PLN dipersilahkan mendampingi Bapak Bupati untuk launching. Launching listrik masuk kampung akan ditandai dengan membunyikan sirene dan pelepasan balon ke udara. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati, di puncak acara ini kami menyampaikan bahwa sesuai dengan MOU antara pemerintah Kabupaten Kerom dan perusahaan listrik negara wilayah Papua yang sudah kita sepakati, salah satunya adalah kami telah mulai menerima pendapatan asli daerah kelistrikan. Tahun ini mulai disalurkan, bulan ini mulai disalurkan ke PAD Kabupaten Kerom. Terima kasih untuk teman-teman PLN. Juga kami akan melonsing pembangunan sambungan jaringan listrik baru ke 5 kampung di 2 distrik, yaitu distrik Waris dan distrik Arso Timur. Terdiri dari sambungan jaringan baru
tiang dan kabel itu menjadi tanggung jawab PLN sesuai arahan pemerintah pusat, secara khusus arahan dari Wakil Presiden terpilih kepada PLN. Juga kami Pemda Kerom menanggung biaya meteran, daya dan juga peralatan lain untuk sambungan ke dalam rumah. Dan kita lihat beberapa kampung hari ini sudah mulai, salah satunya Kampung Skofro, Kampung Pun, Uskwar, Banda, dan Kampung Ampas. Mulai saat ini mulai dikerjakan. Kita tahu banyak sekali kampung yang belum terang, tapi secara bertahap komitmen pemerintah dan PLN akan terus kita kerjakan. Juga sambungan telekomunikasi bersama pihak terkait lainnya juga sudah kita lakukan di seluruh kampung. Sebagai informasi, 51 kampung di Kerom sudah terlayani 4G. Dan ini semua yang kita kerjakan. Terakhir hari ini sedang diselesaikan 4G di Kampung Milki, paling selatan Pegunungan Bintang. Itu sudah bisa dilayani 4G. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pemerintah Kabupaten Kerom bersama dengan General Manager PLN Bapak Budiono dan saya secara resmi akan menekan tombol ini, tanda bahwa peluncuran pembangunan PLN di 5 kampung secara resmi dimulai. Tuhan memberkati. Udah foto belum sih? Mohon izin Pak Bupati. Selanjutnya pelepasan balon gas. Iya, kita berikan aplaus meriah. Dengan demikian tanda bahwa launching listrik masuk kampung resmi diselenggarakan di Kabupaten Kerom. Dan berarti mengawali terang di 5 kampung yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Mohon izin Bapak Bupati masih tetap di tempat. Kepada Ya. manajer PLN disilakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan dengan penyerahan secara simbolis SK CPNS Formasi 1000 Kabupaten Kerom. Kepada perwakilan CPNS Formasi 1000 dipersilakan untuk di depan panggung utama.